Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Teguh Muhyiddin M.Hum selaku dosen mata kuliah logika serta teman-teman semua yang saya sayangi. Pada hari ini, saya Tarisa Putri Maharani selaku moderator dari kelompok 4. Perkenankanlah saya memperkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama ada Yuyun Indriani NIM 97 selaku pemateri pertama. Yang kedua saya sendiri Tarisa Putri Maharani NIM 98 selaku moderator dan pemateri kedua. Dan yang terakhir ada Ines Farida Indriani NIM 99 selaku pemateri ketiga. Pada hari ini, kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang kata dan term. Untuk materi yang pertama tentang pengertian kata akan disampaikan oleh Yuyun Indriani. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuyun Indriani, NIM 97. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang pengertian daripada kata. Nah, yang pertama, pengertian kata itu positif, negatif, dan juga privatif. Artinya, suatu kata mempunyai pengertian positif apabila mengandung penegasan adanya sesuatu, seperti gemuk atau adanya daging, lalu kaya atau adanya harta, pandai atau adanya ilmu, terang dan atau adanya sinar, dan sebagainya. Suatu kata mempunyai pengertian negatif apabila diawali dengan salah satu kata bukan, non, tidak, lalu tak. Contohnya, tidak gemuk, bukan kaya, dan sebagainya. Lalu suatu kata mempunyai pengertian privatif apabila mengandung makna tidak adanya sesuatu, seperti kurus atau tidak adanya daging, miskin atau tidak adanya harta, dan juga bodoh atau tidak adanya ilmu. Yang kedua ada universal, partikular, singular, dan juga kolektif. Artinya, suatu kata mempunyai pengertian universal apabila ia mengikat keseluruhan bawahannya tanpa terkecuali. Contohnya itu apa? Seperti rumah, kursi, hewan, tumbuhan, manusia, dan sebagainya. Suatu kata mempunyai pengertian partikular apabila ia mengikat bawahannya yang banyak, tetapi tidak mencakup keseluruhan anggota yang diikatnya. Contohnya, anggota yang menjadi bawahan kata singular adalah satu. Kata yang punya pengertian singular dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada nama unik dan yang kedua ada nama diri. Suatu kata mempunyai pengertian kolektif apabila ia mengikat sejumlah barang yang mempunyai persamaan fungsi yang membentuk suatu kesatuan seperti regu, tim, kesebelasan, panitia, dan juga dewan. Kata yang punya pengertian kolektif adalah keseluruhan yang terikat dan bukan individual. Lalu yang ketiga ada konkret dan abstrak, yaitu suatu kata yang memiliki pengertian konkret apabila ia menunjukkan kepada suatu benda, orang, atau apa saja yang membuat atau mempunyai eksistensi tertentu. Contohnya itu seperti buku, kursi, rumah, kuda, dan Hasan atau manusia. Suatu kata yang punya pengertian abstrak itu apabila ia menunjukkan kepada sifat keadaan, kegiatan yang dilepas dari objek tertentu. Contohnya itu apa? Kesehatan, kebodohan, kekayaan, dan juga kepandaian. Nah, selanjutnya ada kata mutlak dan juga relatif. Suatu kata mempunyai pengertian mutlak apabila ia dapat dipahami dan sendirinya tanpa membutuhkan hubungan dengan benda lain. Contohnya, buku, rumah, kuda. Ia mempunyai pengertian relatif apabila tidak dapat dipahami dan sendirinya, tetapi harus selalu ada hubungannya dengan benda lain. Contohnya itu apa? Ayah, pimpinan, suami, kakak, kakek. Lalu yang kelima ada univok, equivok, dan anavok, univok. Ada kata yang punya suatu makna yang jelas, tidak membingungkan seperti pulpen, pensil, botol, kursi, dan juga sebagainya. Equivok adalah kata yang mengandung makna lebih dari satu, seperti bunga, bulan, dan buku. Analog adalah kata yang dalam pemakaiannya mempunyai makna yang berbeda dengan makna aslinya, tetapi masih mempunyai persamaan juga. Baik, kiranya cukup sekian yang dapat saya sampaikan tentang beberapa pengertian daripada kata. Kurang lebihnya saya kembalikan kepada moderator. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Yuyun. Selanjutnya materi yang kedua akan saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarisa Putri Maharani,
NIM 98. Di sini saya akan menjelaskan tentang kata bermakna dan tak bermakna. Jika kita selidiki, setiap kata universal selalu mempunyai dua macam pengertian. Kita ambil kata contohnya seperti manusia. Maka ia mempunyai pengertian bahwa manusia adalah kata yang tidak diberikan kepada sembarang benda tetapi kepada sesuatu yang mempunyai sifat-sifat tertentu. Berdasarkan sifat-sifat tertentu itulah dapat mengetahui makhluk yang bernama manusia bahwa ia bukan benda mati. Pengertian yang dicakup oleh kata manusia yakni contohnya yaitu Hasan, Budi, John, Badu, manusia kulit kuning, manusia kulit hitam, dan sebagainya. Setiap kata yang mempunyai konotasi dan denotasi disebut kata bermakna atau konotatif. Kata yang tidak mempunyai denotasi disebut kata tak bermakna atau non-konotatif, yakni seperti kuda sembrani, Nyai Roro Kidul, Gunung Emas, dan semua nama dalam mitologi dan dongeng. Kita haruslah berhati-hati bahwa tidak semua nama yang tidak dapat diobservasi secara indrawi adalah kata tak bermakna. Kata seperti malaikat, iblis, surga, neraka, dan jin adalah dapat dimengerti dan ada dalam kenyataan. Meskipun keberadaannya berbeda dengan kenyataan, bagaimana manusia, kerbau, dan kambing hidup. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari term. Term adalah bagian dari suatu kalimat yang berfungsi sebagai subjek atau predikat. Dengan demikian, term adalah gabungan dari sejumlah kata yang terdiri dari subjek, predikat, dan kata penghubung. Kata penghubung contohnya seperti antara lain, jika, dan, oleh, dalam, akan, adalah, dan merupakan. Term adalah kata yang juga adalah ungkapan fisis dari sebuah pengertian. Term terdiri dari satu atau lebih kata. Term selalu mempunyai makna dan mempunyai posisi atau fungsi dalam sebuah proposisi. Sebagai predikat, term dapat dibedakan menjadi yang pertama yaitu genus. Genus adalah himpunan golongan yang menunjukkan hakikat berbeda bentuk tetapi terpadu oleh persamaan sifat. Misalnya golongan manusia, kerbau, genusnya adalah hewan. Golongan etika, logika, estetika, metafisika, epistemologi, genusnya adalah cabang filsafat. Golongan kursi, meja, lemari, genusnya adalah perabot rumah tangga. Yang kedua adalah spesies. Spesies adalah himpunan sesuatu yang menunjukkan hakikat bersamaan bentuk maupun sifatnya sehingga dapat memisahkan dan golongan lain. Denotasi spesies merupakan bagian dari denotasi genus. Misalnya term manusia dan term hewan. Di sini manusia merupakan spesies dari genus hewan. Genus ilmu spesiesnya dapat berupa ekonomi, politik, hukum, kimia, matematika, dan sebagainya. Yang ketiga adalah diferensia. Diferensia adalah sifat pembeda yang menunjukkan hakikat suatu golongan sehingga terwujud kelompok diri. Misalnya term manusia. Diferensianya adalah berakal. Spesies seperti kerbau, kera, semut, dan sebagainya tidak berakal. Term api. Diferensianya adalah panas. Term kursi. Diferensianya digunakan untuk duduk. Yang keempat adalah proprium. Proprium adalah sifat khusus sebagai predikat yang niscaya terlekat pada hakikat sesuatu diri sehingga dimiliki oleh seluruh anggota golongan. Sifatnya khusus. Ini merupakan kelanjutan dari sifat pembeda yang di luar hakikat, tetapi selalu berhubungan. Misalnya berpolitik, berkehendak bebas, bersifat sosial. Bisa belajar logika untuk term manusia. Beralas punya kaki 4 untuk term kursi. Yang kelima atau yang terakhir adalah accidents. Accidents adalah sifat kebetulan sebagai predikat yang tidak bertalian dengan hakikat diri, sehingga tidak dimiliki oleh seluruh anggota golongan. Misalnya berambut pirang, berkulit putih, bergolongan darah O, gemuk untuk term manusia. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Ines Farida Indriani, kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ines Farida Indriani, NIM 2150 210099. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis term. Menurut asas perlawanan gagasan dasarnya, term memiliki jenis sebagai berikut. Yang pertama, term kontradiktoris, yaitu term di mana term yang satu mempertegas makna term yang lain melalui pengingkarannya.
Di sini, term yang satu mengingkari term yang lainnya. Contoh, hidup mati, benar salah. 2. Term kontraris, yaitu pasangan term yang menunjukkan sudut-sudut ekstrem di mana objek-objek yang tersusun dalam satu kelas tertentu. Contoh, panas dingin atau suhu, hitam putih atau warna. Yang ketiga, term relatif, yaitu pasangan term di mana yang satu tidak mungkin dimengerti tanpa ada yang lain sebagai lawannya. Konotasi term yang satu mengandaikan konotasi term yang lain sebagai lawannya. Contoh, ibu anak, suami istri, guru murid. Selanjutnya, saya akan menjelaskan konotasi dan denotasi serta batasan-batasannya. Yang pertama, batas konotasi. Telah disebut di muka bahwa pembahasan kata dalam logika bertujuan mencari pengertian agar didapat penggunaan secara cermat. Ini artinya, agar setiap kata mempunyai pengertian yang tertentu, serta merangkum semua sifat yang menjadi denotasinya. Tidak lebih dan tidak kurang, sehingga dengan jelas membedakan pengertian yang satu dengan lainnya. 2. Batas denotasi. Batas denotasi adalah spesies, yakni jenis yang telah dihadirkan sifat pembedanya. Karena keduanya menggunakan spesies sebagai batas, maka antara konotasi dan denotasi terjadi perbandingan terbalik, yakni semakin bertambah pengertian yang membentuk konotasi, semakin kuranglah kesatuan yang dicakup denotasi, dan pengertian yang membentuk konotasi semakin luaslah kesatuan yang dicakup denotasi. Perbandingan antara konotasi dan denotasi. Yang pertama, konotasi daripada term tersebut jelas dan bukan term tunggal. Term Himalaya tidak akan melahirkan perbandingan terbalik meskipun konotasinya menjadi Himalaya yang tinggi dan bersalju. Yang kedua, tambahan haruslah bukan sifat kekhususan. Perubahan dan manusia menjadi manusia yang mengembangkan kebudayaan tidak mengakibatkan perubahan perbandingan. Yang ketiga, hukum perbandingan terbalik antara konotasi dan denotasi harus hanya digantungkan atas konotasi saja, tidak boleh denotasi. Bila denotasi bertambah, maka konotasi berkurang, dan bila denotasi berkurang, maka konotasi bertambah. Itu tidak benar. Bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk tidak mengubah konotasi term manusia. Yang terakhir, perbandingan itu hanya terjadi pada term universal yang dapat dibagi secara menurun atau dapat dibagi menjadi division and subdivision. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.